Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Kamis pekan ketiga dalam masa Prapaskah 24 Maret 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater Christian Haripin Sirupang OFM dari Biara Sang Surya Abepura, Papua. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, sanak saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam renungan Sikat Sabda Iman Katolik pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 Maret 2022. Inti permenungan kita pada hari ini ialah kerendahan hati untuk saling mendengarkan. Bapak, Ibu, sanak dan saudariku, dalam bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang pengusiran setan dengan kuasa Allah. Sebuah keyakinan yang sering kita dengar di kalangan kita ialah kata dukun. Kalau kita mendefinisikan tentang dukun, berarti orang yang menyembuhkan orang sakit, mengobati orang sakit. Pekerjaannya mengobati orang dengan selalu mempergunakan obat tradisional dan kadang juga memberi guna-guna. Para saudara dan saudari, dalam Injil hari ini orang-orang pun tidak percaya kepada perbuatan Yesus. Mereka mengira bahwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu adalah perbuatan Beelzebul. Ada selalu oknum-oknum tertentu yang mencoba untuk menguji dia, tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu ia menegur mereka dengan kata-kata, "Setiap kerajaan terpecah-pecah pasti akan binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti akan runtuh. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya?" Nah, inti pokok yang menjadi landasan dalam kehidupan kita adalah
kata-kata peneguhan, semangat dan motivasi, yaitu dari ayat yang terakhir ini. Siapa tidak bersama ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku ia mencerai-beraikan. Dalam kehidupan pada zaman itu, tentu ada orang-orang tertentu yang mungkin tidak percaya akan tindakan Yesus. Misalnya kaum Farisi dan ahli Taurat. Mereka hidup bersama dengan Yesus, tetapi selalu ada pro dan kontra. Para saudara dan saudari, dimanapun kalian berada, kebiasaan mereka pada zaman itu hidup berdasarkan tradisi, sehingga orang-orang terbelakang seperti itulah bukanlah manusia sejati. Dan mereka tahu bahwa Yesus adalah berlatar belakang miskin, jadi mereka menganggap hal itu tidak bermakna dalam hidup mereka. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, pertanyaan bagi kita adalah, apakah saya seorang pribadi yang suka untuk menghakimi orang lain dengan tanpa didasarkan pada penyataan? Apakah saya seorang pribadi yang sulit untuk mempercayai perbuatan orang lain? Dan sejauh manakah kontribusi saya untuk melayani orang yang sakit? Dalam pertanyaan-pertanyaan refleksi seperti ini bisa membantu kita untuk berefleksi dan menemukannya sesuai dengan keyakinan kita yang sebenarnya dan yang terutama. Semoga demikian.